Jika kalau memang tidak ada penindasan dan tekanan terhadap hak-hak muslimah, lalu mengapa mayoritas negara Islam memiliki rekam jejak pengabaian hak-hak perempuan yang mengerikan? Tadi ada beberapa yang harus kita inikan dulu. Kalau kata-kata tidak ada penindasan di dunia Islam, saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, bahwa ada orang-orang laki-laki yang salah menafsirkan tafsiran agama itu benar terjadi kan tadi saya udah bilang. Ya, ada kelompok-kelompok yang menafsirkan agama dengan kaku sehingga hak-hak perempuan itu benar-benar dihilangkan. Itu terjadi di dunia muslim ya. Jadi yang asumsi pertanyaan beliau Mbak Salma ini satu pertama itu saya jawab bahwa saya tidak pernah mengatakan tidak ada penindasan di dunia Islam. Gitu ada, di tiap zaman itu ada. Tetapi kita lihat bagaimana menyikapinya. Karena sebuah keburukan itu pasti akan ada, mau di negara yang paling bagus gimana pun keburukan itu ada. Ya, tetapi nanti secara kuantitas dan bagaimana menyikapinya itu yang penting. Ya, jadi saya nggak mengatakan itu. Terus yang kedua, di mana ukuran penindasan kaum muslim itu banyak di negara-negara muslim? Dari mana Anda mendapatkan data itu? Kalau setahu saya, kejadian-kejadian pemerkosaan dan lain itu justru didominasi kalau ngelihat nih kalau data itu bukan dari negara muslim, tapi non-muslim. Kekerasan, kejahatan seksual itu di negara-negara bukan di negara-negara muslim. Kalau berpatok kepada report. Nah, tapi saya mau hanya saya akan tidak hanya sekedar maksud saya tidak terlalu suka untuk kita banding-bandingkan statistik. Itu orang-orang empiris. Nah, kalau itu penting, statistik itu penting, tetapi itu bukan penentu kebenaran. Ya, artinya kalau kita melihat bahwa ternyata banyak barat yang angka statistiknya tinggi terhadap kejahatan seksual, misalnya perkosaan dan lain-lain, ya kita mengambil hikmah aja, ya. Kita mengambil hikmah bahwa oh, mungkin ya karena dia itu segala macam, oke itu jadi tanda boleh. Tapi itu bukan satu-satunya yang menjadi kenapa menurut kita barat itu ada masalah. Nah, kita kembali tadi ke pertanyaan Mbak Salma gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Anda tahu itu bahwa Islam, apa negara Islam itu yang paling banyak? Karena dalam statistik yang saya tahu itu yang kejahatan itu. Nah, paling mungkin ya asumsi itu ada karena indikator dari penindasan perempuan ya yang digembar-gemborkan Barat itu terkait satu ya di dunia Islam apa? Perempuan harus ada di dalam rumah. Perempuan harus ukurannya nih ya di indikatornya perempuan tuh harus memakai jilbab, tidak punya kebebasan kalau dalam Islam untuk tidak pakai karena kan kewajiban. Ya, jadi indikatornya itu. Terus apalagi di ini bahwa koam itu laki-laki. Ya, ini yang saya pelajari nih tentang indikator-indikator gender gitu ya. Kenapa di dunia Islam dianggap buruk gitu ya? Karena satu, koam dalam dunia Islam itu laki-laki gitu kan. Sedangkan kalau yang sudah tidak menindas itu bebas siapa aja. Terus udah gitu jilbab juga tidak boleh wajib, itu harus menjadi pilihan. Ya bahkan itu operation penindasan. Bahkan malah dilarang pakai jilbab. Ya kalau indikator-indikator seperti itu bagaimana negara Islam bakal dikatakan jadi negara yang tidak menindas? Ya kalau pakai jilbab itu dianggap menindas, kita mau menjadi koamnya laki-laki dianggap menindas gitu kan. Nah, itu harus kritis. Nah, ini salah satu critical thinking Mbak Salma yang harus kita praktekkan. Contoh apa? Ada pernah survei, ini belum lama ya. Kalau Anda pernah perhatikan, ternyata negara yang paling islami itu bukan negara-negara muslim, kata survei. Nomor satu ternyata negara New Zealand, paling islami. Setelah itu negara Skandinavia, katanya gitu. Orang langsung, oh iya gitu ya pada itu. Nah, orang yang punya critical thinking, dia akan melihat apa indikator dari riset itu. Apa yang dia katakan, definisi operasional dari islami itu apa? Apa indikator islami? Ya ternyata riset itu, indikator islami itu adalah lebih kepada disiplin, kepada toleransi. Toleransi pun ini orang yang tidak peduli, tidak setuju LGBT dianggap tidak toleran. Ya nggak mungkin orang negara Islam dianggap toleran. Karena negara Islam rata-rata 90% ke atas, Turki itu 75 ya termasuk yang uh, rendah ya, apa penerimaan terhadap LGBT tinggi di negara Islam. Tapi negara-negara Islam yang lain itu 90% ya itu masih menolak ya. Jadi bagi mereka itu kita tidak Islam, tidak toleran gitu. Terus disiplin ya aspek-aspek luaran kita enggak. Lah padahal Islam itu kan ya itu aspek adab, tapi ada aspek iman. Kalau kita survei orang yang percaya Tuhan, pernah ada perempuan itu pernah
Prof. Wan Daud ya dari Malaysia itu pernah ini kan survei terkait di dunia ini yang percaya Tuhan ada berapa persen ya gitu ya. Misalnya masih banyak 90%. Nah, coba kita lihat sebarannya. Di negara mana orang yang percaya Tuhan paling banyak? Pasti di negara Muslim. Ya, jadi kalau indikatornya kita pakai bukan kepada aspek fisikal saja, kalau negara Islami ya tentunya nanti negara yang paling Islami bukan lagi negara Barat karena di sana paling banyak ateismenya. Ya, kalau mungkin perilakunya termasuk kita menolak LGBT ada suatu perilaku yang Islami ya negara Islam menang lagi gitu. Ya, jadi di sini kita harus kritis terhadap indikator kenapa orang Barat bilang negara-negara Islam itu banyak menindas perempuan. Ya, itu kita harus kritisi. Kalau misalnya Bu, bagaimana di TV-TV? Nah, itulah media. Ya, ada satu kasus di Pakistan Malala, saya itu di blow up, weh, lihatlah negara. Emang itu udah skenario. Ya, skenario yang dipotret itu adalah perempuan-perempuan yang ditindas. Dia tidak melihat banyak perempuan-perempuan muslimah yang bisa banyak melakukan itu, termasuk di Indonesia mungkin ya yang nggak masalah. Terus yang dipotret apa? Perempuan-perempuan Saudi yang tidak boleh nyetir misalnya. Padahal itu lebih kepada aspek budaya, gitu kan? Dan disorot ya, anggaplah itu Islam, wajah Islam. Ya, jadi banyak faktor nih Mbak Salma, yang mungkin nanti kita bisa apa menjadi pemicu gitu ya untuk kita lebih menggunakan tadi critical thinking kita ini ketika menghadapi satu isu, terutama isu global.